Okey. Dah on ni? Halo teman-teman, Halo. Hai, saya senang bisa ketemu secara langsung tatap muka untuk membahas ini. Seperti yang kita tahu, media sosial sekarang sangat penting untuk branding perusahaan kita. Tapi saya merasa kita masih perlu meningkatkan kualitas komunikasi kita deh. saya setuju nih. Odi, kadang kita terlalu fokus pada kuantitas postingan sampai lupa memperhatikan kualitas konten, interaksi dengan followers. Betul banget, Ruth. Terus kita juga harus lebih responsif terhadap komentar dan pesan yang masuk. Jangan sampai ada yang terjawab. Selain itu, kita juga harus lebih memperhatikan tone of voice kita. Jadi kita di media sosial di platform kan punya karakteristik yang berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan. Oke teman-teman, jadi poin-poin kalian semua sangat bagus. Tapi gimana caranya kita bisa lebih konsisten dalam menjaga kualitas komunikasi kita di media sosial? Saya usul kita buat tim sih, tim khusus gitu yang bertanggung jawab dalam mengelola media sosial perusahaan. Mereka bisa membuat jadwal postingan, membuat konten yang menarik, dan memantau interaksi dengan followers. Ide bagus, Ruth. Tapi kita juga perlu melibatkan seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan komunikasi kita di media sosial. Misalnya dengan mengadakan workshop atau membuat pedoman komunikasi. Setuju, kita bisa membuat semacam brand guideline untuk media sosial yang bersifat voice, visual identity, dan aturan penggunaan platform. Jadi semua orang bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi yang sesuai dengan brand. Oke teman-teman, saya rasa kita sudah punya gambaran yang cukup bagus. Bagaimana kalau kita bentuk subtim yang bertugas menyusun brand guideline dan jadwal postingan untuk minggu depan? Setuju! Lira, gimana sih menurut kamu presentasi tadi? Materinya menarik gak sih? Tapi kan pematerinya kayak kurang nyambung gitu ya sama audiensnya. Iya, aku juga ngerasa gitu, Ruth. Padahal materinya penting, tapi cara dia menyampaikannya kurang efektif. Kayaknya dia kurang perhatikan bahasa tubuh dan intonasinya nggak sih? Betul banget. Terus ya, dia juga tadi kayak kurang bisa mengajak interaksi bersama audiensnya tahu. Padahal kan presentasinya itu kan bukan cuma ngasih informasi, tapi juga harus bikin audiens tertarik dan terlibat. Nah itu dia, menurutku keterampilan komunikasi interpersonal itu penting banget. Apalagi kalau kita mau jadi pembicara yang baik. Selain bisa menyampaikan pesan dengan jelas, kita juga harus bisa bikin orang lain merasa nyaman dan tertarik untuk mendengarkan. Setuju, aku jadi kepikiran nih ya. Gimana caranya supaya kita bisa lebih meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal kita? Mungkin kita bisa ikutin workshop atau baca buku tentang public speaking gak sih? Di bagus tuh, Ruth. Atau kita bisa latihan bareng aja, misalnya dengan saling memberikan feedback setelah presentasi gitu. Oke, deal ya. Kayaknya seru nih kalau kita belajar bareng. Ya betul, oke. Sarah, aku ngerasa proyek ini akan jauh lebih mudah jika kita bisa ngajak perusahaan Lira untuk kolaborasi. Mereka punya keahlian yang kita butuhkan. Setuju, Fine. Kolaborasi memang bisa sangat menguntungkan, tapi kita harus hati-hati soal etika bisnisnya. Kita nggak mau kan sampai ada pihak yang dirugikan. Betul sekali, jadi apa yang harus kita perhatikan? Pertama, kita harus memastikan bahwa ada kesepakatan yang jelas tentang pembagian tugas dan keuntungan. Jangan sampai ada salah paham di kemudian hari. Lalu, Kedua, kita harus menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Jangan sampai ada kebocoran data yang merugikan salah satu pihak. terus bagaimana dengan konflik kepentingan? Kita harus bisa mengelola konflik kepentingan dengan baik. Jika ada potensi konflik, kita harus segera mengidentifikasinya dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Oke, aku paham. Jadi intinya kita harus selalu terbuka, jujur, dan saling menghormati dalam setiap tahap kolaborasi. Tepat sekali. Dengan begitu, kolaborasi kita akan berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang maksimal. Valen, presentasi cukup menarik, tapi aku masih kepikiran soal tantangan komunikasi yang kita hadapi di pasar global ini. Gimana menurut kamu? Setuju banget nih ya, memang kompleks ya tantangannya. Bayangin saja kita harus berhadapan dengan berbagai budaya, bahasa, dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Iya benar, aku sering mengalami miskomunikasi saat presentasi ke klien lain. Kadang yang kita anggap pujian di sini malah dianggap kurang sopan di negara lain. Iya benar, aku sering ngalamin. Itu dia, terus perbedaan waktu juga jadi kendala. Susah banget mengkoordinasi dengan tim di berbagai belahan dunia. Belum lagi masalah terjemah. Kadang satu kata aja kita bisa diartikan sangat berbeda dalam bahasa yang berbeda. Nah, itu dia yang bikin kita harus ekstra hati-hati dalam menyusun pesan. Kita harus bisa menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi kita dengan target audiens. Terus gimana ya solusinya?
Menurutku kita perlu lebih banyak belajar tentang budaya dan bahasa negara-negara target kita. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan teknologi seperti alat terjemahan yang canggih dan platform komunikasi real time. Ide bagus, terus kita juga bisa melibatkan orang lokal sebagai partner atau konsultan untuk membantu kita memahami nuansa budaya yang lebih baik. Setuju, yang penting kita harus selalu terbuka untuk belajar dan beradaptasi